Kita lihat ada pelajaran yang bisa kita ambil dari dua tokoh Alkitab. Yang satu Imam Eli, satunya lagi Imam Samuel, atau dia juga jadi hakim Samuel, dan dia juga Nabi Samuel. Jadi kalau saya lihat Samuel satu-satunya orang perjanjian lama yang punya 3 jabatan ini. Samuel adalah anak hasil dari nazar dari ibunya, Hana. Di mana Hana itu nggak punya anak, sampai dibully lah sama istri Elkana yang satu lagi. Elkana suaminya ada 2 istri. Jadi kalian kalau mau tahu detail ya baca sendiri dari 1 Samuel. Yang saya mau tarik adalah gini. Samuel dididik oleh Imam Eli itu sangat baik banget. Dari Samuel masih kecil dia jadi orang yang berkenan sama Tuhan, makanya sampai bisa dengar suara Tuhan ketika Tuhan manggil dia. Dan Eli pun akhirnya setelah 3 kali Samuel pikir Imam Eli yang manggil Samuel, Imam Eli punya inisiatif untuk bilang ke Samuel, Samuel kalau sekali lagi suara itu manggil, bilang, ini aku Tuhan berbicara sebab hambamu ini mendengar. Imam Eli tahu kalau itu Tuhan. Padahal Tuhan mungkin belum pernah ngomong sama Imam Eli gitu kan. Tapi luar biasanya Imam Eli adalah dia bisa mendidik Samuel. Sampai dibilang ketika Samuel besar, Samuel ini disukai baik oleh manusia ataupun sama Tuhan. Berarti kan Imam Eli, kesimpulannya, Imam Eli adalah seorang mentor, seorang pembina yang sangat baik. Seorang mentor yang luar biasa sampai bisa melahirkan seorang imam yang luar biasa seperti Samuel. Hanya saja ada satu masalah, tapi cukup krusial, cukup parah. Yang lucunya terjadi juga dialami oleh Eli, tapi dialami juga sama Samuel. Apa itu? Kalau kalian membaca kitab 1 Samuel ini, dibilang gini, ya Samuel sih, Imam Eli sih nggak pernah disebut ya prestasinya ya, selain dia gendut dan cuma jaga di pintu bait Allah doang. Selebihnya nggak ada. Imam Eli mungkin seorang mentor yang baik, seorang pembina yang baik, tapi dia seorang ayah yang buruk. Ketika dikasih tahu, kedua anak Imam Eli itu imam juga, tapi dikatakan imam ini imam nggak bener gitu, imam bejat, imam rusak, yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya seorang imam. Mereka bisa menyolong persembahan yang harusnya milik Tuhan tanpa merasa berdosa. Bahkan bukan mereka yang turun langsung, mereka nyuruh ajudannya, nyuruh asistennya untuk melakukan hal itu. Kalau misalnya orang Lewi yang sedang bertugas ini nggak mau kasih apa yang mereka minta, bakal diambil dengan cara kekerasan. Dikatakan juga imam-imam ini, anak Eli yang namanya Hofni dan Pinehas, sering ngajak wanita-wanita penjaga bait Allah untuk berhubungan badan. Untuk melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang imam, oleh seorang hamba Tuhan. Dan mereka adalah contoh yang sangat buruk dari hamba Tuhan. Ini makanya kenapa saya bilang Imam Eli itu mungkin mentor yang baik, tapi dia ayah yang buruk. Karena setelah dilaporkan kejahatan anak-anak dari Imam Eli cuma negornya kayak jangan gitulah, nak, itu nggak baik, itu nggak bagus. Makanya anaknya pun bodoh amat, Imam Eli mau ngomong apa, dan mereka terus melakukan itu. Dan akhirnya kita tahu kalau kita baca Alkitab di 1 Samuel ini, Hofni dan Pinehas matinya sangat mengenaskan ketika sedang berperang. Lalu Samuel yang adalah anak didik Imam Eli, Samuel adalah orang yang luar biasa, imam yang luar biasa, mungkin boleh dibilang imam yang disukai oleh Tuhan. Karena itu Samuel adalah orang pertama yang mentahbiskan raja pertama dan raja kedua Israel. Tapi lihat apa yang menjadi kesamaan antara Imam Eli dan Samuel. Samuel adalah imam yang luar biasa, hakim yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Tapi Samuel pun adalah ayah yang buruk. Ketika bangsa Israel melihat anak-anak Samuel
ketika diangkat jadi hakim, orang-orang Israel semua pada minta raja aja deh. Anak-anak lu juga parah kelakuannya, anak-anak lu gak kayak lu. Nanti kalau setelah lu mati, anak-anak lu malah merusak bangsa ini bagaimana? So, kita bisa lihat, mentoring yang baik, mentoring yang luar biasa tidak menjamin menjadikan kita menjadi individu yang luar biasa juga di sebuah keluarga. Ketika kita mendapatkan seorang mentor, dan kita tahu mentor kita ada kelemahan atau ada kekurangan, kita ambil aja didikan mentor kita yang baik-baik didikannya. Tapi kehidupan pribadinya nggak usah ditiru, kehidupan pribadinya nggak usah diikutin. Jangan sampai seperti kasus Imam Eli dan Samuel ini. Imam Eli yang jadi mentor, seorang pemimpin yang baik, pembina yang baik, tapi ayah yang buruk. Samuel anak didiknya, seorang pemimpin yang baik juga, tapi juga ayah yang buruk. Jadi seperti lingkaran setan. Seperti hal yang terjadi berulang-berulang gitu. Seolah-olah ini kayak sebuah reinkarnasi. Seolah-olah Samuel ini adalah titisannya Imam Eli. Harusnya jangan begitu. Jadi kita harus pintar-pintar ketika kita memiliki mentor, ketika kita memiliki pembina, kita harus bisa memilah apa yang kita ambil dan apa yang kita sisihkan. Kalau ajarannya bagus, ambil. Tapi kalau kehidupannya buruk, jangan ambil. Tapi kalau kehidupannya juga baik, dia seorang ayah yang baik, mungkin dia seorang kakak yang baik, dia seorang kakek yang baik, mungkin kita ambil juga nilai-nilai itu. Bagaimana ya kok dia bisa disayang sama keluarganya. Tapi kalau yang terjadi adalah dia seorang kepala keluarga yang buruk, ya jangan ditiru. Mungkin kita bisa belajar kerohanian dari orang ini, tapi kita belajar tentang menjadi seorang kepala keluarga dari orang lain yang kita nilai lebih baik. Jadi selamat direnungkan tentang kepemimpinan ini. Jangan sampai keburukan pemimpin kita juga kita ambil dalam kehidupan kita, sehingga kita malah jadi perpanjangan tangan dari keburukan pemimpin kita. Jadi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Itu sebabnya kenapa Musa bilang, ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus punya hati yang bijaksana, teman-teman. God bless.